Shalom, selamat pagi, pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali bisa jumpa bersama dengan kami. Hati Kristus Keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, Papua Barat yang berada di Jalan Kamundan, Suapen Perkebunan. Kamis 12 September 2024. Hanya oleh anugerah Tuhan kita ada. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sebelum kita melangkah lebih jauh pagi hari ini, saya mengajak mari kita datang bermazmur kepada Tuhan kita, Raja kita. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Mazmur pasal 66 ayat 8 dan 9. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa memohon belas kasihan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus banggakan, yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Injil Yohanes pasal 7 ayat 16 sampai dengan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Yohanes pasal 7 ayat 16 sampai dengan 18. Pengkhotbah yang benar tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tapi dari firman Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Pengkhotbah yang benar tidak akan berbicara dari dirinya sendiri dan tidak akan mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tidak jarang orang menilai seseorang pengkhotbah dari cerita-cerita spektakuler tentang diri sang pengkhotbah yang ia kisahkan di dalam khotbahnya. Semakin spektakuler cerita tersebut, orang akan semakin beranggapan bahwa yang bersangkutan adalah seorang pengkhotbah yang luar biasa. Sebagai akibat, acap kali para pengkhotbah berlomba-lomba untuk menceritakan kehebatan dirinya agar mereka semakin dihormati oleh para pendengarnya. Padahal pengkhotbah yang benar seharusnya berbicara tentang Tuhan serta mencari hormat bagi Tuhan dan bukan bagi dirinya sendiri.
Pemirsa hati Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sikap seorang pengkhotbah yang benar, itulah yang Yesus utarakan di dalam kitab Injil Yohanes pasal 7. Di situ ia berkata bahwa ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku, yaitu Allah Bapa. Lebih lanjut, ia berkata, barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Artinya, Yesus di dalam keberadaannya sebagai seorang manusia di dunia hanya menyampaikan pesan Allah Bapa dan agar nama Allah dihormati oleh manusia. Sebab inilah yang harus diteladani oleh semua para pengkhotbah. Mereka tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, namun dari firman Allah. Mereka tidak akan mencari hormat bagi dirinya sendiri, namun agar Allah yang dihormati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sebuah kelemahan yang membuat para pengkhotbah terikat karena mau dihormati, mau dipuji, mau disanjung. Sehingga seringkali di dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan atau pada saat dia berkhotbah, dia lebih condong menyenangkan telinga-telinga para pendengar ketimbang dia menyatakan kebenaran. Oleh sebab itu, sebuah peringatan pagi hari untuk kita semua sebagai para hamba-hamba Tuhan. Dan saudara-saudara juga adalah hamba Tuhan. Bukan saat saudara berdiri di mimbar gereja berkhotbah baru saudara dikatakan hamba Tuhan. Tidak, saudara. Sebab saudara pada saat mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dibenarkan menjadi orang benar dan saudara adalah hamba Tuhan. Oleh sebab itu, setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut bibir kita, dari hati dan pikiran kita, sepatutnya kita kontrol bahwa itu datangnya dari Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Sehingga apapun yang kita sampaikan benar-benar memuji, menyenangkan, bermakna bagi kemuliaan Tuhan. Biar Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Kita tetap melakukan seperti yang Tuhan Yesus Kristus memberikan teladan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah pribadi yang rendah hati. Di dalam kerendahan hatimu, Engkau telah rela mengosongkan dirimu sendiri dan datang ke dunia menjadi manusia. Bahkan Engkau rela mengorbankan dirimu dan menanggung kehinaan di kayu salib demi keselamatan kami. Ajarlah diri kami untuk senantiasa hidup di dalam kerendahan hati seperti dirimu. Sehingga dengan demikian hati kami mencerminkan hatimu dan kami dapat menjadi saksimu di lingkungan kami sehari-hari. Mengawali hari yang baru ini, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu dengan memohon anugerah-Mu bagi hidup kami. Di sepanjang hari ini, kami sadar akan keterbatasan diri kami dan kami percaya akan ketidakterbatasan dari kasih dan kuasa-Mu. Dengan berharap kepadamu, kami melangkah memasuki hari ini dengan yakin bahwa sesungguhnya perkara-perkara besar telah Engkau sediakan bagi hidup kami. Sertailah diri kami dengan roh-Mu dan tuntunlah kami dengan kebenaran-Mu. Tolonglah diri kami untuk mengisi hari ini bukan dengan kehidupan yang sia-sia, tetapi dengan kehidupan yang memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa dan segala kejahatan kami.
Ampuni semua pemberontakan-pemberontakan kami dari firman-Mu, dan biarlah setiap pribadi kami sungguh Tuhan taat melakukan apa yang Engkau mau, sehingga hidup kami selalu mempermuliakan Engkau dengan menyatakan diri-Mu yang benar sebagai tujuan hidup kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dan pagi hari ini kembali hamba berdoa memberkati semua saudara-saudara, rekan-rekan, keluarga yang berada di Jalan Kamundan, Swapen Perkebunan, di mana tempat kami berada. Tuhan memberkati setiap pribadi sehingga mereka berfungsi, mereka bermakna bagi semua keluarga, rumah tangga mereka masing-masing, dan mereka menjadi berkat di mana mereka bekerja, di mana mereka melayani. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kasih-Mu membawa hidup mereka menjadi pelaku-pelaku firman sebagai hamba-hamba Allah yang benar. Berkati usaha pekerjaan bisnis mereka, pendidikan mereka, bahkan pelayanan-pelayanan mereka. Bahwa mereka hidup takut akan Tuhan. Tuhan pulihkan kondisi mereka. Jika sakit, Tuhan jamah kuasa darah anak domba Allah mengalir, menyembuhkan mereka kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hibur. Bapak terima kasih. Kami serahkan semua umat Tuhan yang berada di Jalan Kamundan, Swapen Perkebunan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Dan pagi hari ini hamba juga berdoa untuk semua pemirsa Hati Kristus dimanapun berada, spesial bagi semua Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang bersama-sama dengan hamba secara online di pagi hari ini. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu. Biarlah urapan baru turun pagi hari ini ke dalam hidup hamba-Mu Ibu Yuliana Tan, sehingga apa yang ia kerjakan pagi hari ini sesuai dengan kehendak rencana-Mu. Berkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik. Berkati pribadinya dengan kekuatan-Mu. Berkati ia dalam takut akan Tuhan, dalam kerendahan hati, sehingga dia terus menjadi berkat dan berkat kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, dan semua orang yang ada bersama dia, untuk semua orang yang ia layani. Tuhan lindungi pelihara, berikan damai sejahtera sukacita, melimpah-limpah dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk terus boleh menjadi berkat. Pagi ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty. Urapan baru turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Kekuatan hikmat Tuhan turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Kerendahan hati dan takut akan Tuhan menjadi dasar hidup hamba-Mu, sehingga hamba-Mu akan terus melihat kepada kebesaran-Mu. Biar segala sesuatu yang keluar dari mulut bibirnya memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Berkati pribadinya, menjadi berkat kepada keluarga besarnya, menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Leonard Stanley, menjadi berkat kepada Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, Robin dan keluarga, dan semua orang-orang yang ia layani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ia dengan kesehatan yang prima. Lewat kesehatan ini, dia terus dan terus memuji, memuliakan Engkau. Dia bersandar kepada Engkau dan dia percaya janji-Mu, ya dan amin dalam kehidupannya setiap hari. Berkati untuk boleh menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Yurike Yeti Mamoto yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu. Hamba percaya Tuhan, kalau Engkau membawa hamba-Mu berada di kota Manokwari, Engkau tidak pernah meninggalkan ia berjalan sendiri. Engkau menyertai pribadinya. Pakai hidupnya sungguh Tuhan untuk senantiasa taat, setia, hidup takut akan Tuhan, hidup mempermuliakan Tuhan. Biar dia mengutamakan firman-Mu,
mengutamakan Engkau dan memuliakan Allah Bapa dalam kehidupannya. Seperti pagi hari ini Engkau memberikan teladan kepada kami, di mana Engkau terus mengutamakan apa yang Allah Bapa perintahkan. Tuhan berkati Ibu Yurika Yeti Mamoto, menjadi berkat bagi suami kekasih, Bapak Arfan Syamsuddin, dan juga kepada anak-anak tercinta Rianti, Rasti, Gio, dan Mikaela. Tuhan mempersatukan mereka dalam kasih sayang Allah, di dalam kebenaran, biar mereka hidup rukun, hidup damai, hidup saling mengasihi, saling peduli, memperhatikan satu sama lain di dalam kebenaran. Dan biarlah hidup keluarga ini mengutamakan pribadimu sebagai sang sumber lebih daripada segala berkat yang mereka peroleh. Tuhan juga memberkati orang tua daripada Bapak Arfan Syamsuddin, memberkati orang tua daripada Ibu Yurika, Opa Edward Sampel Mamoto, Oma Olga Unamonalu yang berada di Manado, ataupun di mana berada pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapak. Ke dalam tangan-Mu hamba serahkan keluarga ini. Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan pakai hidup mereka bagi kemuliaan-Mu setiap saat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Kristus terus bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati ia hari ini dan sepanjang hari ini dalam semua aktivitas yang ia lakukan. Kekuatan-Mu membawa dia hidup takut akan Tuhan. Biar dia boleh berdiri dengan pertolongan Tuhan, menjadi berkat, menjadi penolong bagi banyak orang, spesial kepada suami kekasih Bapak Rocky Alan Paulus dan ketiga anak tercinta, Yemima, Reinhard, dan Gevariel. Tuhan memberkati mereka dalam usaha pekerjaan bisnis mereka dengan keberhasilan. Tuhan lindungi, pelihara, dan Tuhan buka jalan. Apa yang mereka tidak pahami, apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan buka jalan bagi mereka, sehingga semuanya akan terlaksana dengan baik. Mereka berjalan dalam ketaatan, kesetiaan. Tuhan memberkati, dan Tuhan berikan takut akan Tuhan senantiasa bagi ketiga anak kekasih dalam pertumbuhan mereka. Di dalam pendidikan Yemima dan Reinhard, Tuhan beri hikmat sehingga mereka mampu mengikuti setiap mata pelajaran dengan baik dan berhasil. Takut akan Tuhan menjadi dasar hidup pergaulan mereka. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada keluarga ini. Pagi ini, hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Saudara Bapak Satri Sarambu, yang berada di kota Manokwari, tepatnya berada di Ransiki, Manokwari Selatan. Hamba berdoa untuk pergumulannya, di mana pada hari ini, akan dilakukan operasi bagi orang tua kekasihnya untuk pembuluh darah atau jantung, yaitu Bapak Markus Sele yang berada di Makassar. Tuhan, hamba mohon kasih Tuhan turut campur tangan di dalamnya mulai saat ini sampai dengan selesainya operasi. Kekuatan Tuhan membuat berhasil. Tuhan beri kekuatan kemampuan bagi hamba-Mu Bapak Markus Sele untuk melihat bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Segala fasilitas yang dipakai, peralatan-peralatan yang dipakai, para medis yang melakukan operasi, Tuhan berkati, Tuhan lindungi dan nyatakan kuasa-Mu, sehingga semuanya akan berjalan dengan benar tanpa ada kesalahan-kesalahan. Dan terlebih dulu kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menyembuhkannya, karena Tuhan telah mengangkat semua sakit penyakit dalam tubuhnya dan telah memakukannya di atas kayu salib. Bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan dan menguduskan. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu kepada hamba-Mu Bapak Satri Sarambu dan keluarga besarnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya.
Bapa yang baik, hamba berdoa memberkati semua pemirsa Hati Kristus dimanapun berada pagi hari ini. Tuhan menolong semua aktivitas yang akan dikerjakan oleh mereka. Pribadi lepas pribadi, hidup rumah tangga lepas rumah tangga, bahkan di dalam semua usaha, pekerjaan, bisnis, dan pelayanan pendidikan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak atas semua kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada kami pagi hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Niko Arwam, selaku Gembala Jemaat Gereja Allah Baik yang berada di Rendani, Manokwari. Hamba berdoa memberkati pergumulannya untuk keluarga rumah tangganya. Tuhan memberkati istri kekasih Ibu Betty Manurung, anak-anak tercinta Derek, Kaho, Gabriel, Christian, Cassandra. Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu setiap saat. Spesial bagi pergumulan mereka untuk anak Kaho yang sedang sakit, Tuhan jamah dia. Dan segala penyakit yang mengganggu tubuhnya, kami ikat, kami putuskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami melepaskan kesembuhan bagi Kaho di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kaho sembuh kembali dan beraktivitas kembali, belajar sekolah seperti biasa dalam tugas pekerjaannya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Niko Arwam dan seluruh jemaat yang dipimpinnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Amin. Baik pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Kami berharap saudara bisa berbagi kepada saudara, rekan, teman-teman, sehingga kita sama-sama terus belajar, kita sama terus bertumbuh bagi hormat kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam MDC.